A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma, maksudnya adalah ma. Dari apa? Yatasa'aluna, saling bertanya mereka manusia. Bertanya, ini terutama dengan sifat yang menghina. Anin nabai, tentang cerita atau berita. Al-azimi yang besar. Al-azimi yang besar. Yaitu tentang kiamat atau Al-Quran. Al-azi yang mereka fihi di dalam cerita iku mukhtalifuna, orang-orang yang berselisih. Orang-orang yang berselisih. Yaitu mereka terbagi menjadi dua. Manusia terbagi menjadi dua macam. Ada yang beriman, ada yang kafir. Tentang apa mereka saling bertanya? Dengan sifat yang menghina. Yaitu mempertanyakan tentang hari kiamat atau Al-Quran. Yang mana mereka pada hari kiamat atau Al-Quran itu mereka berselisih. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Artinya Allah mengingkari, terutama pada orang-orang musyrik. Karena mereka saling bertanya tentang kiamat, bertanya tentang Al-Quran dengan pertanyaan yang menghina. Maka Allah kemudian berfirman, kalla saya'lamuna. Kalla, jangan begitu. Saya'lamuna, akan mengetahui mereka. Sumakalla, kemudian jangan begitu. Saya'lamuna, akan mengetahui mereka. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Jangan seperti itu, jangan begitu. Jangan pernah kufur, jangan pernah tidak percaya tentang kiamat. Ini merupakan peringatan yang sangat tegas, yang sangat keras dari Allah. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Yang mana Allah ingin menegaskan, aku Allah ini kuasa. Dan kiamat itu pasti terjadi. Alam naj'al, adakah belum menjadikan kami Allah al-ardo pada bumi mihadan sebagai alas atau hamparan? Bukankah aku Allah menjadikan bumi sebagai alas, sebagai hamparan? Artinya oleh Allah bumi ini telah dihamparkan dan dijadikan layak untuk dihuni oleh makhluk-makhluknya. Bumi dengan siap atau ready untuk dihuni oleh makhluknya. Wal jibala, dan pada beberapa gunung. Maksudnya walam naj'al al jibala. Dan bukankah kami menjadikan beberapa gunung autadan sebagai pasaknya. Autadan itu paku, maksudnya pasak. Kalau bahasa Jawanya patok. Dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Artinya Allah menjadikan bumi ini dengan pasak beberapa gunung. Sehingga bumi ini menjadi tenang dan tidak goncang. Istilahnya paku bumi ya, gunung-gunung itu sudah. Sehingga bumi menjadi tenang dan tidak mengguncangkan orang-orang atau makhluk yang ada di bumi tersebut. Wa khalaqnakum, dan telah menciptakan kami Allah pada kalian azwajan, pada beberapa jodoh. Maksudnya laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Ini saling berjodoh. Dan kami Allah menciptakan kalian beberapa jodoh, maksudnya laki-laki, perempuan. Sehingga dulu Nabi Adam hidup sendiri, merasa kesepian, kemudian Allah menciptakan Ibu Hawa. Sampai pada akhirnya diturunkan di bumi dengan jarak yang jauh, saling mencari. Karena Hawa tercipta untuk menemani sang Adam, sehingga Allah pun menemukan Adam dan Hawa. Karena memang kami Allah menciptakan kalian
beberapa jodoh. Ada laki-laki, ada perempuan. Dengan adanya laki-laki dan perempuan, sehingga hidupnya menjadi tenang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Termasuk ayat-ayatnya Allah bahwa Allah menciptakan istri untuk kalian dari diri kalian. Jodoh, ada laki-laki, ada perempuan. Tujuannya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, agar menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ini menarik sekali, saudara. Dengan adanya laki-laki perempuan sehingga menjadi tenang. Hatinya menjadi tenang. Wa ja'alna, dan telah menjadikan kami Allah naumakum, pada tidur kalian, subatan, sebagai istirahat. Untuk istirahat. Dan kami jadikan tidur kalian untuk istirahat. Artinya istirahat dari aktivitas. Karena mencari ma'isyah, sehingga Allah menjadikan tidur untuk istirahat. Istirahat dari gerak, agar tubuh kalian menjadi segar kembali. Ini merupakan termasuk ayat kesehatan, saudara. Orang capek itu butuh istirahat. Dengan istirahat akan segar kembali. Ayatnya jelas, wa ja'alna naumakum subata. Tidur kalian itu sebagai istirahat. Maka kalau capek badannya, capek pikirannya, tidur saja. Tapi jangan tidur terus. Waktunya ibadah, ya ibadah. Waktunya sholat, ya sholat. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah al-laila, pada malam, libasan, sebagai pakaian. Malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya, malam disebut sebagai pakaian, itu karena malam itu gelap. Mesti, malam itu gelap. Dan menutupi semua jagat. Sejagat erat ini akan gelap ketika malam. Nah, pakaian pun juga sama. Pakaian ini untuk menutupi tubuhnya manusia. Untuk menutupi aurat. Maka dikatakan malam itu sebagai pakaian. Dalam ayat lain, wal-laili idza yaghshaha, malam yang menutupi. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah an-nahara, pada siang. Kami jadikan ma'asan, penghidupan. Maksudnya waktu untuk mencari ma'isyah. Dan kami jadikan siang sebagai penghidupan untuk mencari ma'isyah. Umumnya manusia bekerja itu di siang hari. Ya, meskipun ada sebagian ma'isyahnya di malam hari, tapi umumnya manusia itu bekerja di siang hari. Artinya di siang hari itu waktu untuk beraktivitas, untuk bekerja. Wa banaina, dan membangun kami Allah fauqakum, di atas kalian, sab'an, pada 7, syidadan, yang kuat. Syidadan yang kuat atau yang kokoh. Maksudnya langit 7 sab. Dan kami Allah membangunkan di atas kalian 7 langit yang kokoh. 7 sab langit. Langit itu terdiri dari 7 sab. Wa ja'alna, dan menjadikan kami Allah sirajan, pada lampu, wahajan, yang sangat terang. Maksudnya sangat menerangi. Sangat menerangi. Dan kami Allah telah menjadikan lampu, maksudnya matahari, rembulan, bintang. Ini sangat menerangi. Terutama matahari. Di matahari yang menerangi semesta alam. Yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Dengan adanya matahari. Wa anzalna, dan telah menurunkan kami Allah minal muksirati, dari yang memeras. Maksudnya mendung yang membawa air. Menurunkan ma'an, pada air. Sajjajan, yang lebat atau yang deras. Dan kami Allah telah menurunkan air hujan yang sangat deras, yang sangat lebat, dari mendung yang membawa air.
Ini menunjukkan bahwa air hujan itu dari mendung. Mendung membawa air, kemudian menurunkan air hujan. Sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilu riyah fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Jadi Allah adalah zat yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan mendung, menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit menurut yang Allah kehendaki kaifa yasha, dan menjadikan bergumpal-gumpal, lalu kamu Muhammad melihat hujan keluar dari celah-celahnya mendung tersebut. Ini menunjukkan bahwa hujan itu dari muksirat, mendung yang membawa air. Linuh rija, supaya mengeluarkan kami Allah, bihi, sebab air, mengeluarkan maksudnya menumbuhkan, habban pada biji-bijian, wanabatan, dan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Dengan air itu, tujuan kami Allah menumbuhkan biji-bijian dan tanaman-tanaman. Wajannatin, dan beberapa kebun. Alfafan, yang lebat. Alfafan yang lebat atau yang rindang. Dan beberapa kebun yang rindang. Kebun yang lebat. Jadi dengan air yang banyak itu sangat bermanfaat. Sangat memberikan barokah. Kami tumbuhkan biji-bijian untuk manusia dan hewan. Dan kami tumbuhkan tanaman-tanaman atau sayuran-sayuran yang bisa dinikmati oleh manusia dan hewan. Dan juga kebun-kebun yang rindang, yang lebat. Itulah kekuasaan Allah. Allah zat yang maha bisa melakukan semua itu. Allah menceritakan tentang kiamat. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari pemisah. Maksudnya hari keputusan. Karena ada apa hari pemisah atau hari keputusan, iku mikotan, menjadi waktu. Mikotan menjadi waktu. Yaitu kiamat. Sesungguhnya hari keputusan, maksudnya hari kiamat, itu telah ditentukan waktunya oleh Allah. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Dan yang mengetahui waktunya hanyalah Allah. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 104. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dudin. Tidak kami tunda, melainkan waktu itu sudah ada ketentuannya. Yauma yunfakhu, harinya ditiup, opo fisuri, trompet, sangkakala. Fatatuna, maka datang kalian, afwajan, dengan berbondong-bondong. Dengan berbondong-bondong. Maksudnya, kalian akan datang berkelompok-kelompok atau rombongan-rombongan, yaitu bersama Rasulnya, atau bersama pemimpinnya. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 71, Yauma nada'u kulla unasin bi imamihim. Hari kiamat, hari itu kami memanggil tiap umat dengan pemimpinnya, datang dengan pemimpinnya. Wa futihat, dan telah dibuka opo as-sama'u, beberapa langit. Fakanat, maka ada apa langit, iku abwaban, beberapa pintu, abwaban, beberapa pintu. Artinya pada hari kiamat, langit itu berlubang menjadi jalan turunnya para malaikat. Wasuyirat, dan dijalankan opo aljibalu, beberapa gunung. Fakanat, maka ada apa gunung, iku saroban fatamurgana. Saroban fatamurgana. Artinya gunung itu hancur, tidak ada bekasnya. Dan di hari itu gunung-gunung itu dijalankan sehingga menjadi fatamurgana, maksudnya hancur gunungnya. Sebagaimana dalam ayat lain surat An-Naml ayat 88, wa tarul jibal tahsabuha jamidatan wa yatamurru marras sahab. Jadi kamu akan melihat gunung-gunung itu, ya, kamu anggap tetap, tapi ternyata gunung itu bisa berjalan sebagaimana jalannya awan. Artinya saling bertabrakan sehingga menjadi hancur. Wa takunul jibal kal ainil manfush, dalam surat Al-Qari'ah ayat 5.
Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan, hancur. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahanam. Iku kanat, ada apa neraka jahanam? Iku mirsodan, tempat menahan atau penjagaan. Kalau Jawanya, bahasa Jawanya, nggon ngeker. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat menahan. Artinya, semua orang itu lewat neraka. Semua orang lewat neraka. Apabila orang iman, hanya melintasi saja, melewati neraka saja. Sedangkan orang kafir tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat terus, karena dia ditahan di dalam neraka. Liptohina, bagi orang-orang yang durhaka. Ma'aban, sebagai tempat kembali. Neraka jahanam sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang durhaka. Itu orang-orang kafir. Labisina, orang-orang yang menetap. Fiha, di dalam neraka jahanam. Ahqoban, pada beberapa ahqob. Ahqob artinya khalidina fiha abadan. Mereka, orang-orang yang durhaka, menetap di dalam neraka jahanam khalidina fiha abada, selama-lamanya. Kalau berbicara tentang ahqob, satu ahqob itu 80 tahun akhirat. Sama dengan 30 juta tahun dunia. Satu ahqob itu 80 tahun akhirat. Sama dengan 30 juta tahun dunia. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat. Ali pernah bertanya kepada Hilal. Qala Aliyu ibnu Abi Thalibin li Hilalin al-Hajari. Ma tajiduna al-huqba fi kitabillah al-munazzal. Qala najiduhu thamanina sanatan. Kullu sanatin isna asyara syahran. Kullu syahrin salasuna yauman. Kullu yaum alfasanah. Apa yang kalian jumpai tentang ahqob di dalam Al-Quran? Hilal menjawab, najiduhu thamanina sanatan. Menurut kami 80 tahun satu ahqob. Kullu sanatin isna asyara syahran. Setiap tahun sama dengan 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yauman. Setiap bulan 30 hari. Kullu yaum alfasanatin. Setiap hari sama dengan 1000 tahun. Sehingga satu ahqob itu 80 tahun akhirat sama dengan 30 juta tahun dunia. Artinya, saudara, mereka di dalam neraka jahanam itu khalidina fiha abada. La yadzukuna, tidak merasakan mereka fiha, di dalam neraka jahanam, bardan, pada dingin. Wala, dan tidak syaroban, pada minuman. Illa, kecuali hamiman, air panas. Wagosakon, dan nanah. Istilahnya nanah wuk. Mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam dingin. Dan tidak pula mereka diberi minum kecuali air panas dan nanah wuk. Saudara, mereka tidak merasakan dingin, artinya la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim. Tidak merasakan dingin yang menyejukkan di dalam hati mereka. Hatinya nggak pernah sejuk di dalam neraka. Dan mereka tidak diberi air minum kecuali air yang sangat panas dan nanah wuk. Hamim itu adalah al-haru alladzi qad intaha harruhu wa humuhu. Air yang panasnya itu mencapai pendidihan yang sangat maksimal. Itu hamim. Mendidihnya sangat maksimal. Hamim, sangat panas. Adapun gosak, huwa majtama amin sadidi ahli nar wa arokihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Yaitu kumpulan nanahnya ahli neraka, campur keringatnya ahli neraka, air mata dan keluarnya dari luka-luka mereka. Nanah, maka disebut dengan nanah wuk. Fahuwa baritun la yustata'u min bardihi wa la yuwajahu man natanihi.
Dinginnya itu sangat dingin, nggak ada orang yang mampu. Bau busuknya tidak tertahankan. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita mengkaji tentang siksa api neraka, kita supaya selalu berlindung kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Katsir, seorang mufasir yang mentafsirkan Al-Quran, ketika membahas ayat ini, beliau menyampaikan, ajarunallah min dzalik bimannihi wa karomihi. Semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka dengan karunia Allah dan kemuliaannya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dari fitnah neraka, dan aku berlindung dari siksa api neraka, dan dari jeleknya kekayaan, dan dari jeleknya kefakiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semoga Allah selalu menyelamatkan pada kita semuanya. Jazaan sebagai pembalasan, wifakon yang sebanding. Semua itu sebagai pembalasan yang sebanding. Sebanding dengan amalannya orang-orang kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, iku kanu, telah ada mereka, iku layar juna, tidak berharap mereka hisaban, pada hisaban. Karena sesungguhnya mereka tidak pernah berharap tentang hisaban. Artinya mereka tidak pernah percaya adanya hari hisaban. Wa kadzabu, dan telah mendustakan mereka bi ayatina, pada beberapa ayat kami Allah. Kidzaban, dengan mendustakan sungguh. Dan mereka telah mendustakan ayat-ayatku dengan mendustakan sungguh. Wa kulla syai'in, dan pada segala sesuatu, ahsainahu, iku ahsainahu, menghitung kami Allah, hu pada kulla syai', kitaban, dengan ditulis. Maksudnya di dalam kitab Lauhil Mahfud. Segala sesuatu sudah aku hitung secara tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfud. Faduku, maka merasakanlah kalian orang-orang ahli neraka. Falan nazidakum, maka tidak akan menambah kami Allah pada kalian, illa kecuali azaban, pada siksaan. Rasakan siksa api neraka. Kami Allah tidak akan menambah kalian kecuali siksanya. Justru kami tambah siksa untuk kalian. Ini namanya kalimat celaan. Mereka sudah dimasukkan neraka, kemudian disukur-sukurin, rasakan api neraka. Ini saudara. Na'udzubillah min dzalik.